Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 5 di rumah? Bu Rani doakan semoga kabar teman-teman alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini Bu Rani bertemu kembali dengan teman-teman di pelajaran matematika. Hari ini Bu Rani berikan judul untuk pelajaran kita adalah membahas data pada tabel. Nah, sebelum belajar, yuk bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa belajar sudah kita baca teman-teman. Nah, saatnya kita membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, untuk kesepakatan belajar kita pada pembelajaran Zoom hari ini, yang pertama, teman-teman diharapkan mengucapkan salam ketika masuk. Yang kedua, duduk dengan tertib. Selanjutnya, menyalakan kamera dan menonaktifkan audio. Yang keempat, mendengarkan penjelasan dan tidak mencoret-coret layar. Yang kelima, berbicara secara bergantian. Yang keenam, bertanya jika teman-teman belum paham. Yang ketujuh, menjawab pertanyaan setelah teman-teman mengaktifkan audio. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan berpakaian yang syar'i, baik yang putra maupun yang putri, dan tentunya sudah mandi. Oke, sepakat teman-teman? Barakallah. Nah, karena kesepakatan belajar sudah kita buat teman-teman. Nah, selanjutnya seperti biasanya kita akan melaksanakan alfazon. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Rani akan menyediakan 3 alfazon, 3 pilihan alfazon. Nah, kali ini teman-teman diminta untuk memilih satu di antara pilihan alfazon yang lainnya yang Bu Rani tentukan. Nah, ada 3 pilihannya, teman-teman memilih satu ya. Ada sambung suku kata, ada tebak gambar, dan yang terakhir ada kata acak. Nah, teman-teman nanti diharapkan hanya memilih satu pilihan saja. Nah, dari pilihan yang teman-teman pilih, nanti pilihan yang terbanyak, Bu Rani akan izinkan teman-teman untuk bermain alfazon terhadap pilihan yang banyak tersebut. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, teman-teman, apakah teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran pada pekan lalu? Ya, pembelajarannya berkaitan dengan pengambilan data menggunakan kertas suara. Tepat sekali teman-teman. Nah, kalau kemarin teman-teman melihat video simulasi, Bapak Ibu Guru telah menentukan ayat atau hadis tematik hanya satu pilihan saja dari beberapa pilihan. Dan diperolehlah satu ayat hadis tematik yang akan dibacakan. Nah, sedangkan hari ini ya teman-teman sudah tadi mensimulasikan teman-teman memilih satu pilihan alfazon dari yang Bu Rani berikan. Nah, apa ya kaitannya dengan pembelajaran kita? Nah, hari ini teman-teman akan belajar tentang pengambilan data dengan cara voting. Nah, apa itu voting teman-teman? Ya, voting adalah pengambilan keputusan bersama dengan cara menghitung suara yang terbanyak. Jadi tadi teman-teman sudah melakukan ya simulasi dari voting. Nah, Bu Rani berikan kesempatan teman-teman dan pilihan yang terbanyak yang akan kita mainkan saat alfazon. Nah, namun ada ketentuannya teman-teman yang perlu teman-teman pahami. Nah, tujuannya voting ini untuk mendapat keputusan bersama. Tentunya ada juga cara-cara yang harus dilakukan, seperti dilakukan sebagai cara kedua. Ya, voting ini sebagai cara kedua jika cara musyawarah untuk mufakat gagal dilaksanakan. Nah, biasanya teman-teman nih ketika di sekolah pada kelas-kelas sebelumnya, ketika sebelum pandemi, teman-teman sering menentukan nih bisa siapa yang menjadi kapten kelas dan yang lainnya. Tentunya teman-teman berdiskusi atau bermusyawarah.
Nah, ada loh adab-adab ketika teman-teman menyampaikan pendapat ataupun memberikan komentar, dan juga ketika teman-teman berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya, yaitu berkaitan dengan adab berbicara. Teman-teman masih ingat ayat tematik berbicara yang baik atau berkata yang baik? Ya, ayatnya adalah wa qulu linnasi husna. Artinya, dan berkata yang baiklah kepada manusia. Jadi, dengan teman-teman berkata baik kepada teman-teman yang lainnya, nah itu teman-teman sudah menerapkan karakter yang keren. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi kita balik lagi ke voting. Nah, hasil voting teman-teman biasanya dituliskan dengan cara turus. Nah, seperti apa ya turus? Nah, bentuk turus adalah garis lurus dan setiap kelipatan 5 ditandai dengan garis miring. Turus adalah cara menghitung banyaknya data teman-teman atau frekuensi. Seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari 5 turus. Nah, Bu Rani akan berikan pertanyaan juga untuk teman-teman. Silakan perhatikan di layar ya. Jadi Bu Rani akan coret layar, teman-teman akan tebak nih berapa kira-kira turusnya ya. Seperti ini teman-teman. Oke, Bu Rani sudah membuatnya. Teman-teman boleh perhatikan. Nah, kalau seperti ini berapa teman-teman? Berapa? Oke, barakallah. Berapa? 7. Nah, selanjutnya lagi, kalau seperti ini, berapa ya? Teman-teman boleh lihat. Nah, kalau ini berapa? Oke, barakallah, 10. Jadi sudah tahu ya teman-teman ya. Jadi setiap kelipatan 5 ada garis miringnya. Fahimtum? Barakallah, fahimna. Oke, kita akan lanjut lagi pada slide yang berikutnya. Nah, tadi pengambilan data sudah teman-teman ketahui ya, karena pekan lalu juga sudah kita pelajari, dan sekarang kita belajar tentang penyajian data. Penyajian data yang pertama kita akan pelajari adalah tentang tabel teman-teman. Nah, jadi tabel ditandai dengan adanya kolom dan baris ya. Bu Rani akan tunjukkan yang mana kolom dan yang mana baris. Nah, yang ini adalah baris ya teman-teman, yang ke samping, dan yang ke bawah ini adalah kolom. Jadi ada kolom dan baris, seperti itu. Contoh data yang bisa disajikan dalam bentuk tabel ini meliputi ada data diri maupun data lingkungan. Nah, data diri bisa meliputi tinggi badan, berat badan, usia teman-teman, dan kalau contoh data lingkungan itu bisa diambil dari lingkungan sekitar teman-teman, bisa data COVID, bisa data vaksinasi, bisa data tentang, ini ada hewan kurban juga merupakan data lingkungan. Oke, Bu Rani mengambil contoh karena kita masih berada di bulan Zulhijjah, ya, jadi Bu Rani mengangkat tema mengambil tentang kurban teman-teman. Nah, tentunya kemarin teman-teman kita sama-sama sudah merayakan hari Raya Idul Adha ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada data hewan kurban di Masjid At-Taubah. Nah, ada beberapa hewan kurban yang dikurbankan ya, ada beberapa jenis hewan kurban yang dikurbankan di Masjid At-Taubah. Ada kambing, ada domba, ada sapi reguler, ada juga sapi yang premium. Maksudnya ini tingkatan sapinya ada yang lebih bagus dan juga sapi yang biasa teman-teman ya. Dan ini juga Bu Rani sajikan dalam bentuk turus juga ada, dan jumlahnya kayak tadi teman-teman sudah ketahui, sudah tahu juga bagaimana cara penulisan turus dan cara membacanya. Nah, jadi untuk kambing ada 16 ya teman-teman ya. 5, 10, 15 tambah 1, 16. Untuk domba ada 8, untuk sapi reguler ada 10, dan untuk sapi premium ada 5. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, jadi dengan teman-teman sudah mengetahui tabel, disajikan dalam bentuk tabel, teman-teman
diharapkan untuk bisa memahami atau membaca maksud dari tabel ini teman-teman. Nah, jadi Bu Rani akan contohkan terlebih dahulu cara membacanya. Ya, karena ini adalah tabel jumlah hewan kurban di Masjid At-Taubah, teman-teman bisa menjelaskannya dengan kalimat yang lengkap. Contohnya, jumlah hewan kurban jenis kambing di Masjid At-Taubah adalah 16 ekor, seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya, untuk yang domba, sapi reguler, dan sapi premium, sama teman-teman polanya. Ya. Jadi yang kedua, jumlah hewan kurban jenis domba di Masjid At-Taubah adalah 8 ekor. Nah, selanjutnya lagi, jumlah hewan kurban jenis sapi reguler di Masjid At-Taubah adalah 10 ekor. Dan yang terakhir, jumlah hewan kurban jenis sapi premium di Masjid At-Taubah adalah 5 ekor. Nah, teman-teman nanti boleh belajar menuliskan dan membaca informasi yang terdapat pada tabel. Nah, selain dari membaca tabel, teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan atau menemukan informasi yang lainnya. Nah, Bu Rani berikan dalam bentuk pertanyaan. Siapa ya yang bisa menjawab? Nah, pertanyaannya yang pertama, apa jenis hewan kurban yang paling banyak dikurbankan di Masjid At-Taubah, teman-teman? Nah, teman-teman bisa melihat tabelnya. Dengan bantuan tabel yang Bu Rani berikan, teman-teman sudah tahu pasti jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang paling banyak adalah kambing, jenis kambing. Jadi, teman-teman boleh menjawabnya dengan kalimat yang lengkap. Jenis hewan kurban yang paling banyak adalah kambing. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lanjut lagi, ada lagi informasi yang lainnya yang bisa teman-teman peroleh dari tabel ini. Oke, untuk contoh soal yang berikutnya, siapa yang bisa menjawab ya teman-teman ya? Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah semua hewan kurban yang ada di Masjid At-Taubah? Nah, teman-teman bisa memperoleh informasinya dari penjumlahan semua jenis hewan kurbannya. Kambingnya ada 16, dombanya ada 8, sapi reguler ada 10, dan sapi premium ada 5. Silakan teman-teman jumlahkan. Nah, jadi setelah teman-teman menjumlahkan kambing, domba, sapi reguler, dan sapi premium, hasil yang diperoleh adalah 39. Jadi jumlah semua hewan kurban di Masjid At-Taubah adalah 39 ekor. Masya Allah, banyak ya teman-teman ya. Nah, masih ada lagi pertanyaan yang lainnya, teman-teman boleh menjawab ya. Pertanyaannya adalah, berapa selisih dari hewan kurban jenis kambing dengan domba? Nah, apakah teman-teman tahu kata selisih apa artinya? Ya, selisih itu perbedaan ya teman-teman ya. Teman-teman dalam matematika istilahnya dikenal dengan kata selisih, yaitu operasi hitungnya pengurangan. Berarti pengurangan dari kambing dengan domba berapa ekor selisihnya? Berapa teman-teman? 16 dikurang 8. Hasilnya 8 ekor ya. Jadi jawabnya adalah dengan kalimat yang lengkap, selisih dari hewan kurban jenis kambing dan domba adalah 8 ekor. Masih ada lagi soal yang lainnya untuk teman-teman latihan. Nah, karena teman-teman sudah belajar IPA tentang alat gerak pada hewan, nah Bu Rani akan tanyakan ya, apa alat gerak dan bagaimana cara bergerak dari jenis hewan kurban tersebut. Nah, apa saja jenis hewan kurbannya? Kambing, domba, sapi reguler, sapi premium atau jenis sapi teman-teman ya. Nah, apa alat geraknya teman-teman? Ya, alat geraknya dengan kaki. Cara bergeraknya bagaimana? Ya, dengan berjalan. Keren. Oke, selanjutnya, nah ini adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Tadi teman-teman sudah belajar membaca data dan juga berlatih menemukan informasi atau pertanyaan yang terdapat pada tabel. Nah, sekarang teman-teman menyajikan datanya. Nah, berikut Bu Rani berikan data sebaran tinggi badan siswa kelas 5. Jadi data sebaran ini teman-teman masih secara acak, belum teratur. Ya, jadi teman-teman langkah-langkahnya untuk menyajikan ke tabel, pertama teman-teman mengurutkan terlebih dahulu data terendah dan tertinggi. Nah, jadi data terendahnya di sini ada 130, ya, ada bervariasi, ada 135,5, 142, 140, masih acak teman-teman.
Nah, jadi data terendahnya dari data ini adalah 130 cm. Sedangkan untuk data tertingginya, nah tertingginya kalau teman-teman lihat ada 145,5 cm. Seperti itu. Jika sudah, nah teman-teman hitung banyak datanya dan kelompokkan untuk frekuensi atau jumlah datanya. Teman-teman bisa menggunakan bantuan turus karena tadi kita sudah belajar ya teman-teman. Oke, kita akan hitung teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh urutkan dari 130, 135,5, 140, 142, dan 145,5. Kita akan hitung dari 130 ada berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya 135,5. Oke, jika sudah tuliskan, teman-teman lanjut lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 teman-teman ya. 135,5. Kemudian berikutnya lagi ada 140. 140, 140, 140, dan 140. Ada 5 nih yang berwarna merah. Masih ada lagi 142, kita hitung teman-teman. 1, 2, 3. Dan yang terakhir ada 145,5. Ada 2 jumlah datanya. Nah, untuk contoh kali ini Bu Rani variasikan contoh soalnya dalam bentuk desimal ya, supaya nanti persiapan untuk teman-teman belajar ke depannya tentang pecahan. Karena bilangan desimal atau bilangan berkoma ini teman-teman merupakan contoh dari bentuk pecahan. Nah, langkah kedua sudah kita tuliskan nih teman-teman. Teman-teman sudah peroleh jumlahnya setiap data. Jadi, teman-teman langsung saja sajikan dalam bentuk tabel. Nah, teman-teman buat tabel ada informasi yang perlu teman-teman cantumkan atau teman-teman tuliskan. Seperti ada nomor, tinggi badannya karena berkaitan dengan tinggi badan. Kalau misalnya berkaitan dengan berat badan berarti berat badan. Karena ini tinggi badan berarti tinggi badan. Kemudian turus dan jumlah siswa atau frekuensinya. Nah, jika sudah seperti ini, berarti teman-teman sudah bisa nih menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, karena sudah menyajikan data dalam bentuk tabel, kita juga bisa berlatih untuk membaca datanya lagi, teman-teman. Yang pertama, ada 6 siswa kelas 5 yang memiliki tinggi badan 130 cm. Kemudian, ada 4 siswa kelas 5 yang memiliki tinggi badan 135,5 cm. Selanjutnya, yang 140 ada berapa siswa, teman-teman? Ya, ada 5. Berarti ada 5 siswa kelas 5 yang memiliki tinggi badan 140 cm. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, masih ada lagi. Data mana lagi yang belum? Ya, 142. Ada 3 siswa kelas 5 yang memiliki tinggi badannya 142 cm. Dan yang terakhir ada 2 siswa ya, yang memiliki tinggi badannya 145,5 cm. Oke, barakallah teman-teman sudah bisa menyajikan data dan juga sudah bisa membaca datanya. Nah, masih ada lagi tantangan tambahan ya teman-teman ya untuk kita berlatih, yaitu menjawab pertanyaan. Sama seperti yang tadi di awal, teman-teman Bu Rani berikan pertanyaan, silakan teman-teman temukan informasinya yang terdapat pada tabel. Untuk yang pertama, berapa jumlah siswa yang tinggi badannya kurang dari 139 cm? Nah, ada tak kata kurang dari 139 cm, berarti dia tidak boleh lebih dari 139. Nah, teman-teman, dari data yang disajikan, manakah data yang mendekati 139, teman-teman? Ya, ada 140. Kemudian data yang terbawahnya lagi ada 135,5. Nah, pertanyaannya kan tadi kurang dari. Berarti teman-teman harus menjumlahkan siswa yang berat badannya kurang dari 139. Kita akan cek satu persatu. 130 apakah kurang dari 139? Checklist, benar. Berarti ada 6 siswa. Teman-teman simpan dulu 6 siswanya. Kemudian yang kedua 135,5. Apakah kurang dari 139? Checklist, berarti benar ya. Ada 4.
Dijumlahkan 6 tambah 4, 10. Kita akan cek lagi. 140, apakah kurang dari 139? Oh, tidak teman-teman ya. Berarti hanya ada 10 siswa. 6 tambah 4, 10 siswa. Teman-teman boleh jawabnya dengan pertanyaan yang lengkap. 139 cm yang kurang dari jumlah siswa yang tinggi badannya kurang dari 139 cm adalah 10 siswa. Siap untuk menjawab pertanyaan yang lainnya? Siap ya? Oke, lanjut. Kita pertanyaan yang kedua. Berapa maksimal ukuran tinggi badan dari pengukuran badan siswa kelas 5? Nah, kalau tadi ada kata selisih, ada kata kurang dari, kemudian ada kata, sekarang kata maksimal. Kalau tadi juga ada kata paling banyak. Nah, ini adalah kata maksimal. Bagaimana teman-teman bisa menemukan atau mengetahui maksud dari kata maksimal ini, teman-teman? Kata maksimal. Nah, kata maksimal ini berarti yang paling besar, yang paling, pokoknya yang paling teman-teman, yang paling tinggi gitu. Jadi, pengukuran tinggi badannya yang paling tinggi, berapa ukurannya? Ya, ada 145,5 yang paling tinggi. Berarti yang ditanya ukurannya yang paling maksimal adalah 145,5 dari data yang diperoleh. Selanjutnya, ada berapa murid atau siswa yang diukur tinggi badannya? Nah, teman-teman bisa memperolehnya dari penjumlahan semua data. Jadi semua data yang tinggi badan ini teman-teman jumlahkan. Ada 6 tambah 4, ditambah lagi 5, tambah 3, tambah 2. Berapa teman-teman? Berani berhitungan sampai 3? 1, 2, 3. Oke, ada 20. Berarti jumlah semua siswa yang diukur tinggi badannya ada berapa? 20 siswa. Oke, barakallah teman-teman. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Harapan Bu Rani teman-teman bisa mereview kembali dan juga nanti teman-teman akan mendapatkan tantangan seru yang ada di Google Form supaya melatih kemampuan teman-teman. Sehingga nanti pembelajaran berikutnya tentang penyajian data yang lainnya juga semakin mudah. Oke teman-teman, sampai ketemu di pertemuan berikutnya lagi. Afwan minkum. Bu Rani tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.